Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa bersama saya di Jalan Lain Channel. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan berbagi cara pengisian sasaran kinerja pegawai atau SKP format terbaru tahun 2021. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas ada 4. 1 SKP untuk kepala dinas atau badan, 2 SKP untuk kepala bidang, 3 SKP untuk kasubit, dan 1 lagi SKP contoh untuk staf di bawah kasubit. Jadi SKP yang akan coba kita bahas lengkap, mulai dari kepala dinas atau kepala badan sampai kabit hingga sampai ke staf. Pertama langsung saja kita buka untuk format SKP kepala dinas atau badan. Kenapa kita mulai dari pengisian SKP contoh pengisian SKP kepala dinas atau badan? Karena sesuai dengan format terbaru SKP ini berbeda dengan SKP yang sebelumnya. Kalau pada tahun-tahun sebelumnya kepala badan menghimpun dari pekerjaan staf-staf yang ada di bawahnya. Sedangkan kalau format yang terbaru ini dari staf-stafnya adalah penjabaran dari SKP kepala dinas atau kepala badan. Jadi terlebih dahulu kita harus menyusun SKP kepala dinas atau kepala badan. Oke, langsung saja kita ke cara pengisiannya. Pertama, isikan terlebih dahulu nama pejabat atau atasan langsung dari kepala dinas ke badan. Biasanya itu yaitu sekretaris daerah. Jadi isikan saja ini nama sekretaris daerah, isikan dengan NIP sekretaris daerah, terus diisi dengan pangkat golongan sekretaris daerah, diisi jabatan, diisi saja dengan sekretaris kepala daerah kabupaten apa, dan diisi dengan unit kerja. Sebagai contoh, sekretariat daerah kabupaten apa. Selanjutnya kita isikan biodata pegawai negeri sipil yang akan dinilai, yaitu diisi dengan nama kepala badan kepala dinas, diisi dengan NIP, pangkat dan golongan kepala dinas, diisi dengan jabatan kepala dinas apa atau kepala badan apa, dan diisi dengan unit kerja, bekerja pada dinas kabupaten apa atau badan kabupaten apa. Selanjutnya biodata yang kita isi ini otomatis sudah akan langsung terlink atau otomatis mengisi pada kolom-kolom yang berikutnya, kolom tempat penandatanganan maupun di kolom-kolom yang lain. Kita kembali lagi ke home. Jadi sesuai dengan format SKP tahun 2021 ini, karena ini merupakan SKP jenis baru dan merupakan masih dalam masa transisi, jadi dibagi menjadi 2 periode, periode 1 dan periode 2, yang mana periode 1 ini adalah untuk penilaian SKP dari Januari sampai ke bulan Juni, yaitu pada tanggal 4 Januari sampai dengan 30 Juni tahun 2021. Baik, coba kita langsung saja kita klik saja. Jadi tombol ini melangsungkan merupakan tombol link yang jika kita klik langsung menuju ke worksheet yang tempat kita pengisiannya. Misalnya kita akan mengisi rencana SKP periode 1, langsung saja klik, maka dia akan berpindah. Nah, periode 1 ini adalah dibuat dari Januari sampai bulan Juni. Untuk kata-kata pengisiannya masih kata-kata model SKP jenis lama, seperti menyelenggarakan. Kalau kepala dinas itu bisa kata-kata menyetujui dan menandatangani dan seterusnya. Sedangkan kuantitas outputnya disesuaikan saja dengan keputusan kita masing-masing. Nah, ini kita buat 4 Januari, mohon maaf saya belum merubahnya, 4 Januari karena ini dibuat di awal tahun dan pada Januari. Perilaku kinerja penilaian SKP
otomatis ini akan menyalin kembali pada yang dari rencana kerja SKP Januari Juninya. Cuma di sini ada perubahan, yang seharusnya tadi di sini 12 bulan, karena di sini kita buat dulu 12 bulan, seharusnya ini mohon maaf 12 bulan. Nah, karena ini realisasinya berubah, tidak 12 bulan, 6 bulan, jadi 12 bulannya dicoret, diganti 6 bulan. Begitu juga dengan targetnya, yang awalnya ditargetkan 28, tapi karena berubah waktunya, jadi jangan diisi lagi 28, tapi dicoret aja dan menyesuaikan saja. Selanjutnya penagi Januari bisa diisi orientasi pelayanan sampai itu menyesuaikan. Untuk penilaian kinerja Jan-Jun ini sudah otomatis. Jika kita sudah mengisi penilaian SKP Januari sampai ke Juni dan perilaku Januari sampai Juni, maka ini secara otomatis. Jadi yang ini jangan diotak-atik, sudah ada rumusnya. Sekarang kita coba lagi balik ke home lagi. Jadi kita tadi sudah, intinya kalau untuk yang periode 1 tidak jauh beda atau sama saja dengan format SKP sebelumnya. Nah, sekarang kita lebih berfokus ke rencana SKP periode 2. Sekarang kita langsung lihat ke rencana SKP periode 2. Nah, di sini untuk rencana kinerja pada SKP, penilaian kinerja pegawai pada periode kedua ini, yaitu pada periode bulan Juli sampai dengan Desember, sudah dengan format terbaru. Ini sudah format baru. Di sini untuk yang di atas ini sudah otomatis terisi ketika kita melakukan pengisian pada pertama sekali pada home. Jadi jangan diotak-atik, dan kita tinggal fokus ke kinerja utama, rencana kinerja utama, dan ini ke indikator kinerja individu atau IKI. Untuk pengisian kinerja utama ini, silakan teman-teman lihat di indikator kinerja utama dinas atau badan. Ini kalau tidak salah bisa dilihat di perjanjian kinerja kepala badan, atau bisa untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa berkoordinasi ke bagian program di dinas masing-masing atau badan masing-masing. Ini sebagai contoh adalah ini indikator kinerja utama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dengan indikator pertamanya ada 3 indikator utama. Yang pertama, meningkatnya kesatuan bangsa di wilayah kabupaten, bisa kabupaten apa saja, silakan diisi. Yang kedua, meningkatnya stabilitas politik dan pemerintahan di wilayah kabupaten XX. Yang ketiga, meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan, ini untuk di bagian sekretariatnya. Sedangkan untuk IKI-nya, IKI ini adalah kegiatan yang ada di bidang-bidang yang merupakan penjabaran dari IKU. Jadi IKI ini adalah kegiatan di bidang. Untuk IKU-nya meningkatkan kesatuan bangsa dan politik, ada kegiatan di bidang-bidangnya, yaitu pembinaan kewaspadaan dini, pembinaan penanganan konflik, pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan bangsaan, dan seterusnya, dengan target 100%. Jadi secara otomatis IKU ini harus didukung oleh IKI yang merupakan kegiatan yang ada di bidang-bidang. Mungkin teman lebih memahami apa itu kegiatan yang ada di bidang-bidang di dinas sahabat, dan IKU-nya menyesuaikan sesuai dengan didukung oleh kegiatan yang ada di bidang-bidang. Selanjutnya kita lihat lagi ke penilaian SKP Juli Desembernya. Nah, untuk penilaian ini
ini bisa disalin saja dari SKP-nya, dari rencana SKP-nya untuk yang 2 kolom ini, sedangkan targetnya disalin juga, dan realisasinya menyesuaikan atau sesuai dengan keadaan yang ada di badan atau dinas masing-masing. Tambahan sedikit, ada kinerja tambahan. Nah, untuk kinerja tambahan ini, kalau di kepala badan, jika kepala badan ada kinerja tambahan di luar dinas, kantor, atau berhubungan dengan dinas lain, maka bobot kinerjanya 2, bisa diketik saja 2 sini. Namun seandainya ada kepala badan terlibat di kegiatan di luar dinas yang berhubungan dengan antar daerah, maka bobot kinerja tambahan 3. Karena kita isi 3, maka otomatis di sini akan berubah. Jadi kita tinggal rubah di sini, karena tadi masih antar dinas, lingkup dinas di dalam satu daerah, yaitu tugas tambahannya menjadi Satgas Penanganan COVID, yaitu sesuai dengan SK di daerah, maka bobot kinerjanya 2 dan otomatis akan berubah nilai di sini. Untuk perilaku Januari Desember, kita isikan saja sebagai informasi. Pada SKP jenis format terbaru ini, nilai maksimumnya adalah 120, tidak lagi 100, tapi 120. Jadi diisikan saja orientasi pelayanan insentif kerja, komitmen, kerjasama dan pemimpinan sesuai dengan keadaan yang ada. Sedangkan untuk kinerja Juli sampai Desember ini sudah rumus, jadi otomatis akan mengisi dengan sendirinya. Integrasi juga otomatis akan mengisi dengan sendirinya sesuai dengan nilai-nilai yang kita sudah inputkan. Oke, selesai untuk yang pembahasan untuk yang SKP kepala badan atau kepala dinas. Sekarang kita coba buka juga untuk SKP tahunan untuk yang bagian kepala bidangnya. Sama dengan yang SKP kepala badan tadi, kita isikan terlebih dahulu untuk biodatanya. Untuk pejabat penilai diisikan dengan nama kepala badan, biodata kepala badan atau kepala dinas dari atasan langsung dari kepala bidang, dan SKP yang dinilai, pegawai negeri sipil yang dinilai isikan dengan biodata kabid yang akan kita buat SKP-nya. Kita bahas sedikit untuk yang periode satunya, sama dengan yang penyampaian kita telah sampaikan di awal yang tadi untuk kepala badan. Untuk kata-kata untuk yang masih periode 1, yaitu dari 4 Januari sampai 30 Juni, masih menggunakan kata-kata lama seperti meneliti, memimpin rapat. Kalau KB itu kurang lebih meneliti dan memarap atau seterusnya. Penilaian kinerjanya sama, 12-nya kita coret ganti dengan 6, dan kalau ada yang targetnya kebesaran dicoret juga, karena waktu realisasinya cuma sampai 6 bulan, diganti atau disesuaikan. Oke, kita anggap sudah tidak ada masalah lagi untuk yang periode Januari sampai dengan Juninya. Sekarang kita lihat rencana SKP periode 2, yaitu bulan Juli sampai dengan Desember. Untuk pengisian SKP yang pada kabid, untuk kinerja utamanya diambil dari IKU atau kinerja utama kepala badan. Coba kita buka lagi yang kepala badannya. Nah, diambil lagi dari yang ini, yang berkaitan dengan bidang yang akan kita buatkan SKP-nya. Seumpama contoh, karena ini bidang yang ada hubungannya dengan meningkatnya stabilitas politik dan pemerintahan di wilayah kabupaten, jadi disalin saja yang ada
di SKP Kepala Dinas tadi, ini disalin saja, dimasukkan di kinerja utama Kepala Bidang. Tidak apa-apa, sama, ini poin 1 sampai dengan 9 sama, meningkatnya stabilitas politik dan pemerintah di wilayah kabupaten dan seterusnya sama dengan poin 1, 2 sampai 9. Namun yang membedakan adalah di rencana kinerjanya. Rencana kinerjanya disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di bidang yang akan kita buatkan SKP-nya. Seumpama ada bidang, ada kegiatan pembinaan rasa solidaritas. Mengapa? Karena kegiatan ini nantinya akan mendukung atau mewujudkan stabilitas politik dan pemerintahan di wilayah kabupaten. Juga kegiatan forum fasilitasi forum FKUB juga akan mendukung, dan semua kegiatan ini akan mendukung dari kinerja utama. Di sini terlihat kan rencana kinerja atasan langsung yang sudah diintervensi. Jadi ini kita isikan tidak apa-apa sama sampai poin 9 dan poin 10. Untuk ada satu, yaitu jika kita ambil dari yang kepala badan, yaitu meningkatnya tata kelola administrasi pemerintah lingkup badan. Karena di bidang otomatis ada kegiatan pengadministrasian dan pengelolaan data, jadi otomatis kita masukkan juga. Untuk aspek penilaian, wajib harus ada kuantitas dan kuantitas untuk waktu, dan kualitas itu menyesuaikan dengan keadaan. Kalau sifatnya bisa diukur dengan kualitas, bisa kita tambahkan dengan aspek kualitas. Tapi kalau tidak bisa, kita minimal harus ada kuantitas agar dapat diukur indikator kinerja individunya. Kita sesuaikan saja untuk indikator kinerja individunya dan targetnya. Dan seterusnya, kalau sudah, kita lihat ke penilaian SKP Juli Desember. Untuk yang Juli Desember ini, untuk penilaiannya sudah otomatis menyalin atau terlink dari rencana SKP-nya. Jadi tidak perlu mengetik ulang lagi, tinggal kita mengisikan realisasinya, menyesuaikan dengan realisasi kegiatan yang ada di dinas kita. Dan jangan lupa ditambahkan kalau ada kinerja tambahan, seperti yang saya jelaskan di awal pada pengisian SKP Kepala Badan tadi. Untuk bobot kinerja tambahan dalam satu OPD atau antar bidang mempunyai nilai 1. Kalau antar OPD di dalam daerah 2 dan antar daerah dengan nilai 3. Seperti contoh di sini, kepala tugas tambahan bidang menjadi tim interdis pemantauan pilkades, menjadi panitia screening wawasan kebangsaan, dan menjadi tim pusat puskomin. Karena ini berhubungan antar dinas, maka nilai bobot kinerjanya di sini diisi 2. Tandanya kita rubah 1, maka otomatis nilai di sininya akan berubah. Karena ini antar dinas, kita isi 2, dan ini antar bidang dalam satu OPD, kita isi 1. Dan untuk perilakunya menyesuaikan saja. Yang ini sudah otomatis juga, integrasi juga sudah otomatis. Jadi saya rasa cukup untuk bank kabinnya. Sekarang kita buka contoh juga untuk yang kasubitnya. Sama, saya rasa tidak perlu dijelaskan lagi untuk pengisian biodatanya, tinggal menyesuaikan saja. Kita lihat sedikit untuk yang periode Juninya, Januari sampai Juninya. Untuk kasubit itu biasanya untuk kata-katanya mengonsep, jadi sesuaikan dengan kegiatan atau bisa saling saja atau berpedoman kepada
format SKP tahun 2020 untuk Juli, periode Juni sampai Januari sampai Juninya. Untuk penilaian kinerjanya menyesuaikan. Sekarang coba kita bahas lagi ke SKP periode 2-nya. Nah, untuk SKP periode 2-nya sama seperti yang kabit tadi, cuman bedanya kalau yang kepala bidang dia mengambil di indikator kinerja utama kepala badan, sedangkan untuk Kasubit kinerja utamanya diambil dari rencana kinerja kabit. Jadi kinerja utama Kasubit diambil dari rencana kinerja kabit dan menyesuaikan untuk rencana kerjanya. Selama di sini sebagai contoh adalah verifikasi penerima pendaftaran ormas, maka rencana kerjanya melakukan verifikasi. Targetnya seperti telah disampaikan, minimal harus ada aspek kuantitas untuk diukur. Jumlah pengukurannya lebih mudah kalau kuantitas, ada jumlah. Waktu menyesuaikan, kalau memang ada waktu dimasukkan, dan kualitas. Kalau kualitas memang ada, bisa ditambahkan untuk aspek kualitas. Untuk indikator kerja utamanya menyesuaikan. Kalau memang hasil kerjanya nanti dokumen, maka kita masukkan dokumen. Seandainya hasil kerjanya berupa kali atau berupa jumlah kecamatan, bisa diisikan. Tandanya sosialisasi ada di beberapa kecamatan, isikan saja. Terlaksananya sosialisasi di 3 kecamatan atau berapa, menyesuaikan saja. Penilaiannya sama dengan penilaian yang tadi. Ini sudah otomatis menyalin dari SKP, jadi tidak perlu diketik ulang lagi. Untuk format ini akan saya sampaikan dilampirkan, teman-teman bisa download di deskripsi video ini. Oke, saya rasa tidak terlalu jauh berbeda. Intinya yang Kasubit mengambil dari rencana kinerja kabit, dan kabit mengambil dari IKU, ya, atau rencana kerja kepala badan. Sekarang kita coba buka sedikit, bahas sedikit untuk yang stafnya. Ya, untuk yang staf ini sama, untuk pengisian di awalnya menyesuaikan saja, tidak perlu kita bahas, dijelaskan lagi. Langsung saja kita bahas di rencana SKP untuk periode 2-nya. Untuk yang staf, dia mengambil dari rencana kinerja yang Kasubit. Jadi kinerja utama staf mengambil dari kinerja utama staf mengambil dari rencana kinerja Kasubit. Jadi verifikasi dokumen kelengkapan administrasi pendaftaran ormas yang merupakan rencana kinerja pada Kasubit menjadi kinerja utama pada staf. Untuk kinerja rencana kinerjanya menyesuaikan, seandainya verifikasi berarti di sini menyesuaikan bisa pemeriksaan. Untuk aspek penilaian seperti kita bahas terlebih dahulu tadi, minimal harus ada aspek kuantitas. Waktu bisa menyesuaikan, dan jika memang perlu ditambah bisa ditambah dengan aspek kualitas kalau memang benar bisa diukur. Jumlah dokumen yang teliti. Untuk ini indikator kinerja individunya menyesuaikan, target menyesuaikan sesuai dengan keadaan dinas yang ada di dinas atau badan, ya, sahabat. Sama untuk penilaiannya, tidak perlu disalin ulang, sudah terlink otomatis di rencana tadi. Untuk targetnya menyesuaikan,
Oh ya, sahabat, ini sudah ada rumusnya, jadi jangan diotak-atik lagi. Sahabat tinggal mengisi sesuai dengan petunjuk yang ada setelah kami jelaskan di awalnya. Oke, mungkin sekian dulu pembahasan cara pengisian sasaran kinerja pegawai atau SKP format terbaru tahun 2021, baik itu periode 1 yaitu dari Januari sampai Juni, dan juga periode 2 dari Juli sampai Desember. Untuk sahabat bisa mendapatkan format ini, silakan sahabat download pada kolom deskripsi video ini. Terima kasih telah menonton video kami, semoga bermanfaat, dan kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.